Saya perkenalkan, saya Hana Istati Rahayu. Suami saya bersama saya yaitu Pendeta James Sugianto Gunawan yang ada bersama saya. Saudara, kami menikah nanti tahun Januari ini tahun ke-53 tahun. Saudara, saya berumur 76 tahun. Anak saya 4, cucu saya 9. Saudara, saya kalau di Jakarta masih ngajari cucu-cucu saya. Karena kalau tidak saya ajari hasilnya nggak bisa A. Tapi kalau saya ajari bisa A+. Jadi nanti November pulang dia tanya, Oma nanti pulang dari Amerika langsung pulang Surabaya. Ya iya Jess, lo jangan Oma, Jessi ulangan Oma nggak bantu ya. Kalau enggak ada Oma nanti hasilnya jelek, ada Oma A+. Nanti anak laki saya bilang gini, Mama nanti pulang jangan lupa loh Ma, bikinkan empal kerawu, bikinkan masakan, pastel tutup dan sebagainya. Nanti sampai New Jersey, cucu saya yang di New Jersey, Oma nanti masakkan nasi campur. Saudara, inilah namanya Oma ya. Sampai di New York, soto Banjar. Dan sudah dienden sama Kesia, suruh bikinkan empal kerawu made in Gresik. Saudara, firman Tuhan hari ini, dan saya tiap Selasa saudara, saya diberi tugas sama Bapak Roni, yaitu untuk menyampaikan doa pagi setiap Selasa. Jadi akhirnya saya harus belajar saudara, saya harus belajar itu untuk memberi makan kan harus makan dulu, jadi untuk memberi makan. Firman Tuhan hari ini sebagai tema pokok ya untuk bulan ini 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, dikatakan kalau saudara ada seperti sekarang. Saudara tinggal di New York. Kata Pak Yongki, ini kota dunia. City never sleep. Waduh. Semua orang kalau ke Amerika tujuannya ya New York. Ini kota dunia. Saudara, kalau saudara ada di tempat ini, itu karena kasih karunia Allah. Sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, oleh karena itu saudara harus melayani. Saudara tahu saudara ditempatkan ini ada tujuan Tuhan. Yaitu saudara harus menjadi berkat di kota ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih semangat? Ayo semangat, katakan semangat. 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 Loh kok ada yang enggak kasih tangan? Ayo semangat. 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 Saudara, kenapa saya suruh saudara bersemangat? Supaya saudara bersuka cita. Kalau hati saudara bersuka cita, firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Amin saudara. Saudara, kalau holiday itu enak ya. Ini kan usumnya holiday anak sekolah. Holiday itu enak enggak? Enak ya. Ke restoran enak enggak? Enak. Tadi pagi, siang saya diajak buffet sama Pak Yongki. Enak semua saudara, enak. Tapi kalau kita ke gereja, saudara, kita bukan cari yang enak. Kalau saudara ke gereja cari yang enak, pendetanya minta enak, gerejanya enak, pimpin pujiannya enak, saudara bisa kecewa.
Saudara, gereja bukan kita cari tempat yang enak, tapi di gereja saudara akan dibentuk, diarahkan supaya bertumbuh dewasa seperti yang diinginkan Kristus. Dan kalau saudara dewasa, saudara mengalami hidup berkemenangan. Saudara, tema pada sore hari ini yaitu hidup berkemenangan dalam anugerah Tuhan. Saudara, temanya hidup berkemenangan. Orang yang berkemenangan itu pasti mengalami perjuangan. Pasti mengalami peperangan. Dan ini merupakan perjalanan hidup kita yang harus kita jaga. Kita harus hati-hati dalam perjalanan hidup kita. Jangan sampai sembrono, jangan sampai sembarangan. Hidup itu ada tujuannya, ada strateginya. Supaya janji Tuhan bisa tergenapi di dalam hidup kita. Alkitab berkata, aku berlari, kata Paulus. Tidak sembarangan berlari, tapi berlari ada tujuan. Dikatakan, aku bukan petinju yang asal pukul, saudara. Kalau kita asal pukul, hidup sembarangan, saudara sia-sia. Dikatakan jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Ayo hidup ini punya tujuan, saudara. Kalau saudara, kita tidak akan pernah melihat mujizat. Kalau kita tidak pernah melihat masalah, amin. Jadi kalau saudara mau lihat mujizat, mesti ada masalah, saudara. Kita tidak akan mengalami penyediaan Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami kekurangan. Jadi kalau kita mengalami kekurangan, terus Tuhan sediakan, aduh Tuhan itu penolong pasti. Kapan kita bisa bilang demikian? Kalau kita mengalami. Saudara, berbahagialah saudara kalau hari ini saudara banyak tantangan, pergumulan. Karena di situ saudara bertumbuh dan nanti saudara akan menyaksikan saudara punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, untuk berkemenangan kita harus perhatikan mata kita. Saudara, mata kita ini harus kita perhatikan. Karena apa? Mata ini memegang peranan penting di dalam hidup kita. Saudara, apa yang kita lihat itu menentukan hidup kita. Sekali lagi, apa yang kita lihat itu menentukan hidup kita. Saudara, lawan dari kepada mata iman adalah mata lahiriah. Tapi mata iman, mata rohani ini yang menentukan hidup kita. Kenapa? Saudara, setiap hari kita diperhadapkan pada sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Bahkan kadang-kadang kita menonton apa yang seharusnya kita tidak tonton. Saudara, kalau kita melihat sesuatu dengan mata jasmani kita, maka kita akan menyelesaikan masalah itu dengan cara apa yang kita lihat. Sedangkan mata jasmani terbatas. Saudara bisa mau lihat sampai seberapa sih? Sampai seberapa saudara bisa lihat ke depannya? Saudara, mata jasmani saudara terbatas. Mata jasmani bisa ditumpangin oleh iblis, saudara. Yang membuat kita takut, kita khawatir, kita kecewa, kita putus asa. Tetapi kalau kita melihat dengan mata rohani kita, dengan cara pandang Tuhan, maka kita reaksinya itu berbeda. Reaksinya berbeda. Memang kelihatannya tidak enak, tapi reaksi kita berbeda. Contohnya di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Satu saat Elia bertanya kepada Elisa, Elisa, kamu tuh mau minta apa nanti kalau aku terangkat daripadamu? Elisa ini sudah ikut Elia 8 tahun. Dan Elisa bilang, kasihkan aku double portion dari rohmu. Elisa tidak minta urapan, tapi minta roh 2 kali lipat daripada Elia. Terus Elia berkata, aduh yang kamu minta ini sukar banget yang kamu minta ini. Saudara, karena pengangkatan Elia ini tergantung dari Tuhan. Dan pengangkatan Elia ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata jasmani,
dengan mata rohani. Karena itu dia bersukar. Tetapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat bersama Bapa dalam kereta kuda, maka terjadilah sesuai dengan apa yang kamu minta. Saudara, kalau saudara mau melihat perkara-perkara supranatural, saudara, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Setelah Elia naik, jubahnya ditinggalkan, cepat-cepat diambil, saudara. Saudara, ini perkara supranatural. Kalau kita mau lihat perkara yang supranatural, kita harus lihat dengan mata rohani kita, ya, bukan dengan mata jasmani. Saudara, kesembuhan, pemulihan, berkat yang bukanya tingkap-tingkap langit untuk kita, itu perkara supranatural yang tidak bisa diprediksi oleh kita. Tetapi kalau kita melihat itu dengan mata rohani kita, maka apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Saudara, saksi ya, dulu waktu saya mengalami peristiwa rumah tangga, saudara, kalau saya boleh berada di tempat ini sekarang, itu semua adalah hasil mata rohani saya 44 tahun yang lalu. Di mana di dalam kerusakan rumah tangga, saya melihat janji Tuhan bahwa Tuhan membenci perceraian. Saya melihat janji Tuhan dalam mata rohani saya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Saya melihat janji Tuhan, saya lihat dengan mata rohani saya, Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan. Kalau ada orang berkhotbah, saya melihat dan saya bayangkan suami saya di situ melayani Tuhan. Saya mulai melihat dengan mata rohani saya akan bersaksi bersama suami saya keliling. Tapi Tuhan menjawab lebih sampai di USA, saudara. Saudara, Tuhan menjawab lebih, saudara. Saudara, dan di waktu itu tentu apa yang saya lihat untuk supaya saya taat kepada firman Tuhan, saya harus mengampuni, saya harus mengasihi, gak gampang. Taat cuma 2 huruf, taat yang diulang 2 kali, tapi sulit, saudara. Tapi saya punya satu komitmen, saudara, di hadapan Tuhan, bahwa apapun terjadi, saya tetap mau setia kepada suami saya. Dan komitmen ini ada di dalam sebuah lagu, saudara. Dikatakan, saudara, ada. Tunggumu sampai akhir hidupku, kesetiaanmu tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Saudara, ini satu pujian. Saya tetap menunggu untuk keutuhan suami saya dan saya. Saya komit di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua kita lihat Yeskel. Yeskel itu dalam Yeskel 37 ayat 1. Waktu Yeskel itu diliputi kuasa Tuhan, Yeskel dibawa keluar di tengah-tengah lembah yang penuh tulang-tulang kering. Dan tulang-tulang ini sangat amat kering. Berarti ini sudah mayatnya matinya sudah lama, saudara. Dan mayatnya siapa enggak tahu, sudah kering, sudah berantakan, bertaburan amat banyak. Tuhan berkata pada Yeskel, bisa enggak tulang-tulang kering ini dihidupkan? Yeskel bilang, enggak tahu Tuhan, itu Tuhan yang tahu. Dan Tuhan berkata, ayo katakan pada tulang-tulang ini. Dan Yeskel mulai dari mata rohani, dia percaya, dia ucapkan, hai tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu dapat hidup kembali. Tuhan akan menumbuhkan daging, menutupi dengan kulit dan memberi napas hidup.
diucapkan. Saudara. Dia melihat dengan mata rohani, diucapkan. Seperti yang dikatakan Tuhan. Sesudah itu kedengaran suara bergerak. Yeskiel mengamati, dilihat dia. Itu kok bisa keluar dagingnya jadi satu. Bisa melihat rencana Tuhan tulang-tulang kering ini. Saudara, ketika itu dilihat bahwa Yeskiel mulai masuk dalam dimensi roh. Dan dia melihat mereka berserakan itu menjadi satu tubuh. Dan akhirnya saudara, mereka menjejakkan kakinya sehingga menjadi tentara yang besar. Ini perkara yang impossible. Tulang yang sudah kering, tidak ada dagingnya, berserakan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lihat dengan mata rohani, ucapkan firman Tuhan yang tidak mungkin, bisa mungkin terjadi. Saudara, hari ini apa yang menjadi impossible dalam hidup saudara? Apa yang tidak mungkin di dalam hidup saudara? Apabila saudara percaya, saudara perkatakan, saudara akan melihat keadaan bukan mata jasmani, mata rohani. Maka saya percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati, tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Masa depan yang penuh pengharapan ada di dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Rasul Paulus, dia membiasakan diri untuk melihat yang tidak kelihatan. Sehingga dia berkata, dia tahu yang tidak kelihatan itu lebih dahsyat. Karena itu dia berkata, aku enggak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriahku semakin merosot, namun manusia batinku akan terus diperbarui dari hari ke hari. Kenapa Paulus bilang enggak tawar hati? Saudara, Paulus ini mengalami penderitaan enggak? Saudara, penderitaan Paulus ini ringan atau enggak, saudara? Penderitaannya berat, saudara. Dia pernah mengalami dirampok, ditelanjangi, kedinginan, kapal karam, dipenjara. Ini sulit atau ringan, saudara? Ini berat, saudara. Tetapi dia bilang penderitaanku ini ringan. Karena dia melihat sesuatu di alam roh. Bahwa apa yang kekal itu dahsyat, saudara. Ayo kita melatih diri kita. Hari demi hari. Melihat kemuliaan Tuhan. Maka saya percaya saudara akan diubahkan semua mindset saudara. Saudara, bila saudara tidak melatih diri saudara, melihat keadaan saudara bersungut-sungut, khawatir, takut. Takut saudara, maka saya percaya ayo kita sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Maka kalau kita sungguh-sungguh, maka pikiran kita akan dirubahkan. Saudara, yang ketiga, di dalam 2 Raja 26, 14-17. Ketika Elisa dan bujangnya dikepung di Dotan. Saudara, bujangnya ini melihat tentara yang besar, musuh yang besar. Dengan dia bilang apa? Celaka. Saudara, kalau kita, saudara, melihat masalah dengan mata kita, jasmani kita. Saudara, kita akan bilang, celaka aku pastor. Aku ngalami ini pastor, celaka aku pastor. Karena melihat dengan mata jasmani. Tetapi Elisa bilang jangan takut. Elisa juga melihat tentara itu, tapi dia melihat dengan mata rohani dan dia berkata, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata Gehazi untuk melihat secara perspektifnya Tuhan. Saudara, mungkin saat ini saudara dikepung, ya, dikepung oleh sakit penyakit. Sekian lama kok belum sembuh. Saudara dikepung oleh ekonomi saudara yang pas-pasan. Saudara dikepung oleh masa depan yang tidak tahu harus berbuat apa. Saudara dikepung oleh berita-berita yang menakutkan. Saudara dikepung oleh masalah-masalah yang terus bergulir.
dikepung oleh doa-doa yang belum dijawab, dikepung oleh kepanikan dan kondisi. Tetapi saudara, kalau saudara membuka mata rohani saya, saudara, pagi hari ini dan sore hari ini, saya percaya saudara akan percaya bahwa ada Allah di balik setiap peristiwa saudara. Saudara, apa yang dilihat Saul sama dengan apa yang dilihat Daud, yaitu Goliat. Tapi cara pandangnya beda. Saul melihat dengan mata jasmani seorang yang besar sehingga dia takut. Tapi Daud melihat dengan mata rohani ada Tuhan yang menyertai sehingga dia mengalami kemenangan. Saudara, waktu reaksi kita nih salah itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan kecewa, Tuhan kenapa kok tidak dijawab? Sudah 1 tahun, sudah 2 tahun. Saudara, juga bisa menghalangi hubungan kita dengan sesama. Atau juga kita bisa menghalangi hubungan dengan diri kita sendiri, saudara. Oleh karena itu saudara, ayo buka mata rohani saudara. Pandang pada firman Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego, dia katakan bahwa kalau Allah kami tidak mau menolong kami, sekali-kali aku tidak menyembah patung itu. Kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau membuka celah. Matanya tertuju kepada Allahnya. Dia tidak membuka celah, saudara. Saudara, selama kita pakai cara pandang sendiri, selama kita melihat keadaan, pakai cara pandang sendiri, pakai mindset kita, saudara akan terus berdebat dengan hidup saudara sendiri. Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, sepenuhnya saudara andalkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Contohnya perspektif Tuhan itu gimana? 1 Korintus 13. Pencobaan yang kamu alami biasa. Firman Tuhan katakan. Tapi saudara bilang, Pastor enggak ngerti. Masalah ini saya ini besar. Mana bisa? Ini bukan pencobaan yang biasa. Ini luar biasa. Karena saudara pakai pikiran saudara. Tapi kalau kita pakai perspektifnya Tuhan, itu adalah pencobaan biasa. Karena Tuhan tidak akan mencoba melebihi kekuatan kita. Itu saudara harus yakin. Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan di dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang. Kapan taunya? Kok kita tahu sekarang? Kapan taunya? Setelah kita melewati badai, setelah kita melewati lubang-lubang, setelah kita melewati kerikil-kerikil, kita melewati batu-batu, kita melewati masalah, semuanya sudah kita selesaikan dan akhirnya kita menang dan kita bilang kita tahu sekarang Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, oleh karena itu aku yakin Tuhan tidak punya rencana kecelakaan. Jangan andalkan manusia. Manusia bisa kecewa. Jangan andalkan anak, suami, istri. Saudara Daud itu mengandalkan Absalom anaknya. Dibesarkan anaknya dari kecil sampai besar. Setelah besar ayahnya mau dibunuh. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Maka Tuhan menjadi penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Saudara, yang kedua kita lihat bahwa saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saudara, kita boleh ribuan orang datang ke gereja setiap minggu. Tapi masalahnya, apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau sekedar kita karena sungkan atau kewajiban? Tapi apakah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ini yang Tuhan inginkan. Saudara, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu pasti hidupnya berubah.
Saudara, hidupnya enggak sembarangan. Kita lihat Zakius, dikatakan Zakius ini mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, apa yang dia alami? Dia berubah total. Dan ini yang Tuhan mau. Bukan kalau kita doa, minta berkat, Tuhan berkati, terus kita jumpa dengan Tuhan. Itu baru mengenal Tuhan. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu akan mengubahkan hidup saudara. Saudara, oleh karena itu, hari ini saya mau deklarasikan buat saudara. Kondisi dan keadaan mungkin tidak menjadi lebih baik. Tetapi bersiaplah, engkau akan melihat tangan Tuhan, realiti Tuhan bermanifestasi dalam hidupmu. Hari ini saya deklarasikan demi nama Yesus. Biarlah ada impartasi roh iman yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membawa engkau punya hati terbuka untuk melihat keberadaan Tuhan. Selalu ada tangan Tuhan di setiap situasi. Sehingga imanmu tidak pernah goyah. Keyakinanmu tidak pernah runtuh. Pengharapanmu terus menyala, berkobar-kobar. Dan inilah bagian dari kemenangan saudara. Berikan tepuk tangan buat saudara. Yang kedua, perhatikan hati saudara. Hati. Kalau kita mau bangun kerohanian kita, perhatikan hati. Hati manusia itu mencerminkan siapa dia. Saudara, hati itu ibarat sumber mata air. Karena itu pentingnya hati. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, kalau hati kita terus tercemar, saudara, maka kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Saudara, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Karena itu saudara, kita harus periksa hati kita sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu melihat hati. Kendala terbesar itu hati kita. Saudara, kalau hati kita ini kotor, kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan. Saudara, umpamanya ini ya, gelas ini diisi pasir. Kan budak saudara ya. Saudara melihat nggak bisa. Nggak bisa saudara lihat karena budak. Memang satu saat bisa mengendap kotoran ini. Kelihatannya bening di atasnya. Tetapi ada masalah, digoncang oleh masalah, budak lagi saudara. Tapi kalau hati saudara bersih, walaupun digoncang bagaimanapun tetap bersih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, Tuhan itu melihat hati. Karena itu marilah kita seperti Daud. Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah aku benar atau salah di hadapan Tuhan. Ujilah aku. Saudara, kita harus berusaha menjaga hati. Saudara. Kenapa? Sulit saudara menjaga hati ini. Perlu perjuangan. Saya tahu nggak mudah menjaga hati. Yang pertama, karena setiap saat kita dihadapkan dengan persoalan yang bisa membuat sikap hati ini menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Ada persoalan kita merasa Tuhan kok gini ya. Aku kok ngalami ini padahal pun tiap ke gereja tiap minggu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sulit menjaga hati? Karena kita ini sudah terlalu lama dididik oleh dunia ini. Sehingga hati kita ini sudah terlanjur dipenuhi dan dicemari dengan hal-hal yang tidak baik. Hal yang tidak memuliakan Allah. Sudah kadung dicap. Karena itu hati yang dipenuhi dengan segala tidak baik. Maka akan terlihat karakter kita, perilaku kita, tindakan kita, kata-kata kita, sikap kita. Itu kelihatan saudara. Sudah terlanjur ini saudara. Karena itu kita harus jaga. Caranya apa? Cuci dengan firman, terus dicuci sama firman. Sehingga endapan kotorannya ini sampai meluber keluar. Sikap kita ini menentukan. Saudara penenggak, saudara marah, suami marah sama istri. Atau istri marah sama suami. Gak ngomong saudara. Tanyain, kamu sama kan? Belum. Yang kamu ini, enggak. Sikapnya, nanti masuk pintu brang. Enggak ngomong saudara. Tutup pintu, banding pintu brang. Ini sikap saudara.
Sikap ini saudara berkata lebih besar dari kata-kata. Saudara, iblis itu saudara diusir oleh Tuhan menjadi setan ini. Dia enggak ngomong saudara. Ngomongnya dalam hati, saudara baca. Ngomong 5 hal dalam hati. Tuhan tahu isi hati saudara. Saudara, oleh itu kita harus hati-hati. Kita harus meninggalkan manusia lama. Saudara, buang sifat-sifat lama. Kuatkan hatimu, saudara. Hati ini adalah bait Allah, saudara. Kita punya hati yang tunduk pada Allah. Saudara, kita lihat, bayangkan kalau kita sebagai manusia yang suka berontak. Saudara, karena di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu cuma ada 2 poin loh saudara. Pemberontakan atau ketaatan. Kita pilih mana? Dari Kejadian yang Wahyu, kalau saudara baca semua, isinya memberontak atau taat. Dalam Ulangan dikatakan, kalau kau dengarkan perintahku, kau boleh pilih berkat atau kutuk. Saudara, cuma 2 yang Tuhan inginkan. Kamu mau berontak atau mau taat? Saudara, karena itu jaga hati kita. Kita harus hidup dalam anugerah Allah, saudara. Kita ini hidup dalam anugerah Allah, kasih karunia Allah, sebagaimana aku ada sekarang. Apa yang perlu kita sombongkan, saudara? Gak ada yang perlu kita sombongkan. Uang itu berkatnya dari Tuhan yang memberkati saudara pada waktu saudara tidur. Harta tidak dibawa mati, paras rupa juga akan keriput. Teman saudara banyak di dunia, di lubang kubur gak punya teman, saudara. Saudara terkenal pun tidak akan selamanya. Kepintaran juga titipan Tuhan. Apa yang saudara banggakan? Kalau saudara boleh ada di tempat ini, itu rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Catat itu baik-baik. Saudara, jaga hati kita. Kalau hati tidak jaga, itu punya penyakitan, saudara. Tahu penyakitan? Hati ini punya penyakit, saudara. Yang satu, sakit hati. Sakit hati itu dikatakan bodoh, saudara. Ayub 5 ayat 2. Orang yang sakit hati itu adalah bodoh. Yang 2, tinggi hati, sombong. Orang gak suka orang sombong. Tuhan gak suka orang sombong. Tuhan benci orang sombong. Yang 3, panas hati. Emosional, saudara. Iri hati, saudara. Dan penyakit kelima, tawar hati. Saudara, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kita akan tidak ada kekuatan. Sekarang yang 3, pentingnya ketaatan. Saudara, kita penting ketaatan ini, saudara. Saudara, karena kalau kita taat, maka kita akan mengalami perkara yang besar. Saudara, kita lihat bagaimana Musa itu membangun bait Allah, tabernakel. Atas izin Tuhan dibuat detail. Setelah selesai firman Tuhan mengatakan kemuliaan Tuhan turun di tempat itu. Kehadiran Tuhan bukan ditentukan oleh pola manusia, tetapi polanya Tuhan. Saudara, kalau saudara mau Tuhan hadir dalam hidup saudara, maka ayo bangun ketaatan saudara. Maka saya percaya saudara akan mengalami hal yang luar biasa di dalam hidupmu. Amin. Saudara, saya percaya waktu kita menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, tekanan, saudara, mungkinkah kita menganggap itu sesuatu yang wajar? Orang bilang kita hidup di dunia, ya wajarlah kalau kita mengalami tantangan, kita mengalami pergumulan. Saudara, saya katakan tidak wajar, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya apapun terjadi ada Tuhan di balik segala kesulitan kita. Saudara, ada bilang, saya enggak sanggup. Saya enggak sanggup. Memang saudara enggak sanggup. Saya enggak bisa taat, saya orang lemah. Memang saudara lemah. Tapi ingat, ada kasih karunia Allah yang menyertai kita.
Ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Tadi ayat yang kita baca. Sehingga kalau ada kasih karunia Allah menyertai kita, mentalitas kita tidak boleh menjadi mentalitas pecundang. Mentalitas kita harus berbeda. Kalau saudara bangun ketaatan, mentalitas saudara bukan mentalitas pecundang. Mentalitas yang berkemenangan. Mentalitas seorang penakluk. Mentalitas pahlawan iman. Mentalitas yang membangkitkan engkau menjadi pribadi lebih kuat, lebih baik, lebih unggul, dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, latih telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, kita lihat Abraham. Abraham itu contohnya, dia itu apa? Kita ini anak-anak Allah, keturunan Abraham. Dan salah satu ciri daripada Abraham ini ketaatan. Waktu dia disuruh nyerahkan anaknya, bawa anakmu ke gunung, persembahkan. Tuhan tidak janji loh, nanti tak jamin, tak kasih, enggak ada. Saudara. Tapi dia turut, saudara. Anak yang didambakan 25 tahun dia persembahkan. Karena apa? Dia taat. Saudara, kita percaya kalau kita taat, saudara. Musa waktu taat hadirat Tuhan memenuhi. Saudara, kalau hidup kita dibangun dengan pola ketaatan, maka saya percaya hadirat Allah akan hidup di dalam hidup saudara. Saudara, kita ini manusia punya pola. Pola kita yaitu firman Tuhan. Kita ini bukan seperti binatang. Kalau binatang itu punya pola hukum rimba. Yang kuat akan makan yang lemah. Tapi kita ini punya tatanan, saudara. Polanya Tuhan. Karena itu ayo bangun polanya Tuhan. Maka saya percaya kita akan mengalami yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Yunus. Yunus itu dikatakan kenapa enggak bisa taat. Salah ambil keputusan. Yunus itu seorang profetik banget, saudara. Dia seorang nabi, dengar suara Tuhan. Tapi saudara, dia enggak taat, saudara. Enggak taat, akhirnya dia harus masuk perut ikan, saudara. Saudara, kita boleh dengar khotbah yang baik dari online maupun onsite, saudara. Tapi kalau kita, pertanyaannya, apakah kita taat? Kuncinya keputusan itu pada kita. Saya percaya kalau Ebenezer sampai saat ini Tuhan menolong saudara, dia akan tolong saudara untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita enggak taat saudara, kita akan kehilangan. Kita kehilangan apa? Kita kehilangan buah. Kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan apa semua janji Tuhan. Saudara, jangan sampai Tuhan kita kehilangan. Saudara, kita lihat anak yang bungsu dan anak yang sulung. Dia enggak taat sama orang tuanya. Berfoya-foya. Sehingga akhirnya saudara, dia mengalami sesuatu yang enggak enak. Bukan saja dia melanggar satu pelanggaran, tapi dia mengalami kehilangan jati dirinya. Sebagai anak bapak menjadi anak yang tidak punya. Anak yang mengemis, anak yang miskin. Saudara, kalau kita hidupnya enggak punya pola tatanan Tuhan, saudara, kita ini anak siapa? Kita bisa jadi anak yatim atau anak jalanan. Tapi anak Tuhan harus punya polanya Tuhan. Yaitu firman Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara, jangan sampai kita kehilangan buah. Kehilangan buah itu tidak menjadi berkat. Kehilangan kesempatan. Ya, saudara, seperti Esau. Saudara, dan yang seterusnya, kalau kita tidak taat, maka ada harga yang harus dibayar. Saudara, sebab setiap kita akan menghadapi takhta pengadilan supaya kita memperoleh yang patut diterimanya. Saudara, kunci dalam hidup berusaha supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara pergi ke restoran, ya, kalau dikasih buku menu, ayo mau pilih apa? Semua boleh kita pilih. Makan ini boleh, es krim,
terus mau bistik, mau apa, semua boleh kita makan. Kata Pak Yongki kalau diajak makan jangan bilang terserah, nggak ada restoran terserah katanya. Saudara berserah itu hanya pada Tuhan. Jadi boleh makan ini, all you can eat, makan semua ya. Aduh macam-macam sampai perut meledak, boleh makan semua saudara. Saudara kalau kita sudah pilih makanan di restoran, perut kenyang, bil ditarik, kita harus bayar. Saudara, inilah gambar kehidupan kita. Dunia boleh menyajikan begitu banyak pilihan setiap hari. Saudara bisa lihat dari gadget saudara, saudara bisa lihat apa saja saudara. Dunia menawarkan segala macam saudara yang boleh saudara pilih. Saudara, tetapi setelah itu saudara harus bayar apa yang saudara lihat. Saudara, dan inilah gambaran dunia. Melalui mata kita, kita bisa melihat. Melalui telinga kita, kita bisa mendengar. Melalui mulut kita, kita bisa ucapkan mau sembarangan apa, mau bicara apa. Melalui pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Melalui hati, apa yang ada kita simpan. Saudara, boleh kita pilih apa yang mau kita lakukan. Tetapi saudara, saudara harus bayar apa yang saudara lakukan. Kalau saudara tabur yang baik, saudara menuai yang baik. Kalau saudara menabur belas kasihan, saudara akan menuai belas kasihan. Saudara, kenapa? Kalau kita tidak taat, saudara, taat itu penting. Ayo saat ini, sini. Pada sore hari ini, yang sepele saja tapi sangat penting. Adakah yang taat mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan? Aduh, enggak cukup ini. 1 bulan enggak cukup ini. Kalau saya potong perpuluhan ini, aduh enggak cukup ini. Saudara pakai pikiran saudara. Tapi pakai pikiran Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu, saudara. Ayo taat saudara. Kalau saudara mau melihat pertolongan Tuhan, taat saudara. Saudara, oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh menghayati, harus bertanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Sungguh Allah itu luar biasa. Kita akan mengalami segala berkat-berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu, biarlah melalui renungan ini, kita akan mengucap syukur. Kalau saudara dengar firman ini, dan ini menggugah hati saudara, saya percaya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya undang pemain musik kembali.